apa ya, tahapan atau metode yang bisa digunakan untuk mensimulasi sikap dan perilaku anak. Nah, di sini judulnya adalah pengembangan sikap dan perilaku. Menurut teman-teman, sikap dan perilaku itu sama atau berbeda? Ada yang mau mencoba menjawab? Ada yang mau mencoba menjawab? Kira-kira sikap dan perilaku itu sama atau beda ya? Kalau menurut saya beda, Bu. Bu Marsumi, menurut Bu Marsumi beda. Bedanya apa, Bu? Kalau sikap itu mungkin bawaan seperti kayak watak seperti itu. Kalau perilaku itu tindakan yang dilakukan. Oke, sikap ke bawaan, karakter. Karakter kalau sikap. Oke, sikap karakter, kalau perilaku itu tindakan. Terima kasih Bu Marsumi untuk pendapatnya. Tadi Bu Betty raise hand, silakan. Menurut kami beda, Bu. Bedanya apa? Untuk sikap itu sifat, untuk perilaku itu benar, Bu. Sikap itu tindakan, untuk perilaku itu sifat, Bu. Kebalikan ya, berarti sama Bu Marsumi ya. Kalau Bu Betty, sikap itu tindakan, kalau perilaku sifat. Kebalik, Bu. Ya. Kebalik, Bu. Kebalik, maaf. Berarti sama kayak Bu Marsumi. Ya, sama, Bun. Oke, sikap itu karakter atau bawaan, begitu ya. Kemudian perilaku adalah Perilaku adalah interaksi atau aktivitas yang terlihat gitu ya. Ada lagi yang mau mencoba? Oke, baik teman-teman. Terima kasih Bu Marsumi dan Bu Betty untuk pendapatnya. Jadi teman-teman, sikap dan perilaku itu memang dua hal yang berbeda. Bedanya di mana? Sikap ini biasanya berupa satu pendapat atau bisa juga sebagai respon terhadap sesuatu. Pendapat bisa berupa pendapat atau respon terhadap sesuatu. Dan sikap ini tidak selalu bisa diamati, tidak selalu bisa dilihat oleh orang lain. Misalnya begini, misalnya anak-anak deh. Teman-teman pernah nggak menemui anak yang hari ini berangkat sekolahnya ceria banget, tapi kok tiba-tiba dia jadi pendiam ya di kelas? Nah, itu bisa jadi karena dia menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsipnya, maka dia mengambil sikap untuk diam. Itu yang dimaksud dengan sikap. Nah, sedangkan perilaku ini muncul sebagai interaksi ketika kita dengan orang lain. Jadi kalau perilaku itu lebih kepada apa, Ibu? Terlihat interaksinya, nggak mungkin bisa sendiri. Kalau tadi sikap bisa nggak dilakukan sendiri? Bisa ya. Kalau sikap itu dilakukan sendiri bisa, tapi kalau perilaku nggak bisa dilakukan sendiri karena harus ada interaksi dengan orang lain. Nah, itu bedanya sikap dan perilaku. Jadi sikap ini bisa jadi sebuah respon atau bisa jadi satu pendapat begitu ya yang dimunculkan, tetapi tidak akan mempengaruhi orang lain. Tadi keputusan diam sendiri, diam tidak mau ngomong, tiba-tiba dia menjadi kelihatan bad mood, kan itu dia lakukan sendiri ya, tidak mempengaruhi orang lain. Itu disebut sebagai sikap. Tapi kalau perilaku, karena ada interaksi dengan orang lain, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi orang lain dan kelihatan begitu. Nah, itu adalah bedanya sikap dan perilaku. Nah, di sini terlihat bahwa definisi dari perilaku adalah cerminan kepribadian seseorang yang tampak dalam perbuatan dan interaksi terhadap orang lain dalam lingkungan sekitarnya. Jadi perilaku itu muncul ketika kita berinteraksi dengan orang lain, gitu ya.
ketika kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Jadi ada konsepnya, ada moral, kemandirian, begitu ya, dan konsep diri. Nah, secara umum di sini cakupan perilaku itu ada 6. Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi seseorang dalam memunculkan sikap dan perilakunya. Yang pertama adalah moral, yang kedua adalah disiplin, yang ketiga adalah sikap beragama, keempat adalah sosial, kelima emosi, dan yang keenam adalah konsep diri. Faktor pendukungnya ditekankan pada moral, agama, sosial, dan emosi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas ini berkaitan dengan moral. Biasanya banyak yang rancu nih antara moral dan norma. Menurut teman-teman, moral dan norma itu sesuatu yang sama atau berbeda? Moral dan norma Moral sama itu atau beda? sama ya Bun ya. Bagaimana teman-teman? Sama atau berbeda untuk moral dan norma? Bu Marsumi, silakan. Beda, Bu. Bedanya di mana, Bu? Beda, Bu. Kalau norma itu aturan-aturan, Bu. Kalau moral itu hampir mirip-mirip sikap dan perilaku itu tadi. Apa, Bu? Moral ditekankan pada apa? Ditekankan kepada sifat dan karakter itu. Sementara norma itu aturan. Oke, moral berkaitan dengan perilaku yang muncul begitu ya. Dan kita biasanya, terima kasih Bu Marsumi untuk pendapatnya. Moral dan norma itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau moral ini biasanya berkaitan dengan standar atau hal-hal yang positif atau negatif. Jadi batasannya itu jelas nih di masyarakat. Oh, kegiatan itu positif. Oh, sikapnya adalah positif dan sebaliknya. Itu standarnya sama di semua tempat. Di sini contohnya adalah ketika kita mengajarkan anak untuk membuang sampah pada tempatnya, Ya. itu adalah kegiatan yang positif. Ada nggak daerah atau tempat atau wilayah yang mengatakan membuang sampah pada tempatnya itu adalah kegiatan negatif? Ada tidak? Tidak. Nah, berarti moral itu adalah satu bentuk perilaku di mana batasannya jelas. Oh, ini kegiatan positif, ini kegiatan negatif, dan itu berlaku sama di wilayah manapun. Nah, sedangkan norma itu adalah aturan atau satu bentuk kepercayaan begitu yang berlaku di lingkungan atau berlaku selingkung. Artinya setiap daerah punya aturan yang berbeda begitu. Misalnya nih, kita hidup di masyarakat atau biasa tinggal di pedesaan gitu ya, dimana rumahnya antar satu rumah dengan rumah yang lain itu deket gitu ya, nggak ada pagarnya, nggak ada pembatasnya, dimana apapun yang dilakukan oleh tetangga itu kita bisa lihat gitu. Nah, teman-teman bisa membayangkan bahwa karena tidak ada batasan itu, ketika kita mau pulang malam jam 9, jam 10 begitu, itu kan menjadi sesuatu hal yang tidak lazim gitu ya. Kalau itu kita tinggal di daerah pedesaan. Tapi berbeda ketika kita tinggal di daerah perkotaan, di mana setiap rumah ada batasannya, di mana setiap rumah pasti punya pagar yang tinggi-tinggi begitu ya. Bahkan untuk say hi dengan tetangga saja kadang tidak bisa. Maka kita mau pulang jam berapapun itu tidak menjadi satu masalah. Jadi norma itu lebih ditekankan kepada aturan di mana tempat kita tinggal. Setiap daerah itu punya aturan yang berbeda. Jadi cakupannya atau ruang lingkupnya lebih sempit dibandingkan dengan moral. Nah, karena moral ini ditekankan kepada batasan-batasan baik buruk, positif, negatif, ketika kita mengajarkan kepada anak, itu batasannya harus jelas. Kenapa? Karena anak-anak itu masih punya sifat imitatif loh. Mereka masih belum bisa membedakan baik buruk, salah benar. Yang mereka pahami adalah ketika mereka melihat orang dewasa melakukan itu, apapun itu, maka itu menjadi standar mereka.
Mereka biasa melihat bundanya marah-marah, maka dia akan berlaku sama kepada teman-temannya. Dia melihat bundanya bicara dengan nada yang tinggi, maka dia akan melakukan hal yang sama kepada temannya. Jadi, ketika anak kita melakukan sesuatu yang di luar prediksi, begitu ya, yang harus pertama dilakukan adalah jangan menyalahkan anaknya, tapi refleksi, di mana dia bisa menemukan kata-kata atau sikap yang sekiranya kita tidak pernah mengajarkan itu kepada mereka, gitu ya, karena mereka imitatif, mereka masih belum bisa membedakan baik buruk salah benar. Konsepnya adalah apa yang mereka lihat berarti dia boleh melakukan, itu yang mereka pahami. Jadi ini yang harus dicermati oleh para orang tua, para guru, para orang dewasa begitu, untuk lebih hati-hati ketika berbicara, ketika bertingkah laku di depan anak-anak begitu. Nah, secara teori, menurut teori Colbert begitu, ada tiga tahapan perkembangan moral yang biasanya muncul pada anak-anak, dan setiap anak-anak ini punya tahapan atau batasan masing-masing begitu. Yang pertama adalah moralitas prakonvensional, di mana pada tahapan ini anak-anak itu berorientasi pada kepatuhan dan hukum serta harapan sosial untuk mendapatkan penghargaan. Jadi konsepnya di tahapan prakonvensional ini adalah anak-anak itu melakukan kebaikan karena dia takut dimarahi oleh ibunya, takut dimarahi oleh gurunya, begitu ya. Atau bisa jadi dia melakukan kebaikan karena dia mengharapkan sesuatu, mengharapkan hadiah, mengharapkan reward dari orang-orang yang ada di sekitar. Contoh sederhananya bagaimana? Contoh sederhananya nih, ketika teman-teman pernah nggak mengamati gitu ya, mengamati di lingkungan kita atau mungkin di rumah kita sendiri gitu ya. Ada beberapa anak yang misalnya kita minta tolong, Kak minta tolong jagain adiknya sebentar ya gitu. Ada anak yang mau, ada juga yang alah bunda, nanti bunda aja, nanti adiknya nangis gimana, adiknya gini ya, ada yang seperti itu gitu ya. Nah, tapi ketika anak itu tiba-tiba mau di luar kebiasaan mereka, sebenarnya maunya itu karena dia punya keinginan, bisa jadi karena dia pengen mendapatkan reward, bisa juga dia takut dimarahi sama bundanya. Nah, itu adalah tahapan prakonvensional. Jadi tahapan di mana anak-anak melakukan kebaikan karena dia takut dengan orang dewasa, atau karena dia mengharapkan sesuatu. Ya, misalnya diminta tolongnya bunda, pergi ke warung ya, begitu. Terus dia nanya, dianya boleh nggak buat beli permen. Nah, contohnya seperti itu. Jadi dia mengharapkan sesuatu dari kebaikan yang dia lakukan. Nah, yang kedua adalah tahapan moralitas konvensional. Pada tahapan ini, anak-anak itu melakukan orientasinya kepada sosial. Jadi dia akan baik dengan teman sejawatnya, dengan rekan-rekannya, entah itu berbagi mainan, berbagi makanan, atau bergantian dalam melakukan aktivitas begitu. Karena dia harapannya adalah ketika dia baik dengan orang lain, maka dia akan punya banyak teman. Ini adalah moralitas konvensional. Dan yang berikutnya adalah moralitas pasca konvensional. Nah, tahapan moralitas pasca konvensional ini adalah tahapan yang paling tinggi. Jadi sesuatu kebaikan yang dilakukan atas dasar kesadaran, tidak perlu diingatkan, dia sudah sadar akan tugasnya. Ini adalah pasca konvensional. Nah, dari ketiga tahapan ini kita tidak bisa menuntut semua anak itu memiliki tahapan ataupun pencapaian yang sama begitu ya. Misalnya sama-sama 4 tahun, anak yang satu kok apa-apa masih harus diingatkan ya, Dek buang sampah pada tempatnya ya, Dek tolong ya kalau sudah main dikembalikan lagi dan sebagainya. Ada anak-anak yang memang sudah tahu tanggung jawabnya, setelah selesai main dia akan mengembalikan ke tempatnya. Nah, tahapan ini yang berbeda-beda pada setiap anak. Tugas pendidik adalah terus mensimulasi supaya anak-anak itu bisa mencapai tahapan perkembangan yang paling tinggi. Jadi melakukan sesuatu memang atas dasar kesadaran diri. Itu adalah 3 tahapan perkembangan
moralitas menurut Colbert. Nah, cakupan yang kedua ini adalah cakupan disiplin. Disiplin ini merupakan sikap kepatuhan. Kenapa dikatakan kepatuhan? Karena biasanya bentuk dari disiplin ini adalah pengkondisian. Jadi harus sedikit dikondisikan, begitu ya contohnya ya. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah ketika kita membuat jadwal di sekolah. Kenapa tuh harus dibatasin? Misalnya, anak-anak akan melakukan kebiasaan sekolah atau karakteristik sekolah itu dari setengah 8 sampai jam setengah 9. Atau misalnya anak-anak pembelajaran akan dimulai pukul setengah 8, begitu ya, sudah ditentukan dari sekolah. Itu adalah satu bentuk kepatuhan atau pengkondisian. Kira-kira kalau tidak ada jadwal di sekolah, apa yang akan terjadi, teman-teman? Kira-kira apa yang akan terjadi kalau sekolahnya nggak ada jadwal? Berangkatnya sesuka hati, Bun. Iya, berangkatnya sesuka hati. Nanti gurunya nggak pulang-pulang ya, gitu ya. Karena misalnya waktu belajarnya anak itu 3 jam. Dan nanti ada yang berangkat jam 7, ada berangkat jam 8, jam 9. Dan nanti gurunya pulangnya jam berapa, begitu ya. Kalau itu dikatakan hak anaknya 3 jam, maka harus dikondisikan supaya bisa mulai pembelajarannya bareng, nanti selesainya juga tepat waktu, begitu. Itu yang disebut sebagai disiplin. Jadi disiplin itu adalah satu bentuk sikap kepatuhan karena memang sudah dikondisikan. Nah, berikutnya adalah sikap beragama. Sikap beragama di sini ditekankan atau diajarkan kepada anak-anak bahwa setiap individu itu punya keyakinan yang berbeda, supaya anak-anak ke depannya ketika punya teman yang tidak seiman dengan kita, begitu ya, atau dengan mereka, itu mereka tidak kaget, karena yang kita tahu bahwa cara ibadah setiap agama itu berbeda-beda. Maka ini harus ditekankan dulu kepada anak-anak sejak awal, supaya apa? Supaya mereka tidak berkelompok. Wah, saya maunya berteman dengan yang seagama dengan saya, gitu ya, supaya tidak ada diskriminasi. Maka toleransi kepada anak-anak harus diajarkan sejak dini supaya anak-anaknya juga paham, begitu. Nah, berikutnya adalah di sifat agama. Nah, secara umum sifat agama itu ada 3 untuk anak-anak ya. Yang pertama adalah unreflektif. Unreflektif ini adalah kurang mendalam atau tanpa kritik. Pengetahuan agama yang anak peroleh hanya sekedarnya saja dan mereka sudah puas. Biasanya ini untuk anak-anak yang tahapan awal ya. Misalnya tidak boleh loh berbicara kotor karena Tuhan bisa mendengar. Ada tidak boleh loh mengambil benda yang bukan miliknya, kalau pinjam harus bilang karena Tuhan melihat. Nah, dari konteks Tuhan mendengar, Tuhan melihat, begitu, asumsi anak-anak bahwa Tuhan itu punya mata, punya telinga, gitu ya, punya mulut, begitu, sama seperti manusia yang lainnya. Ini adalah tahapan unreflektif. Jadi ketika anak-anak disampaikan seperti itu, oh ya, begitu. Mereka tidak akan bertanya lebih lanjut. Nah, sifat yang kedua adalah sifat egosentris. Nah, pada tahapan ini, pengetahuan agama anak akan berkembang dengan bertambahnya pengalaman mereka, sehingga tingkat keegoisan mereka akan meningkat. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah mungkin bagi teman-teman yang muslim ya, ketika membangunkan putra-putrinya untuk sholat subuh. Gampang apa gampang? Susah. Susah ya Bu, karena kebanyakan dari mereka karena sudah bertambah usianya, mereka bisa ngeles loh nanti ya Bun ya, kan masih bisa nanti Bun, ini masih pagi, nanti jam 6 masih bisa ya Bun ya. Nah misalnya seperti itu, jadi mereka itu sudah bisa mengeluarkan argumen-argumennya seiring bertambahnya usia mereka. Nah, berikutnya adalah sikap antromortis. Antromortis ini adalah konsep yang terbentuk dari pengalaman anak saat berinteraksi dengan orang lain. Jadi, konsep keagamaan mereka, pelaksanaan ibadah mereka, itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar.
Misalnya anak-anak ini punya circle di mana teman-temannya itu punya kebiasaan ibadah tepat waktu, maka dia ikut tepat waktu. Tapi kalau circle-nya ini adalah circle di mana teman-teman yang suka menunda-nunda waktu ibadah, nah dia akan ikut. Karena pada tahapan ini pengalaman di luar itu lebih dominan dari apa yang diajarkan ketika di rumah. Itu yang disebut sebagai antromortis. Jadi pengalaman di luar lebih dominan nih dari apa yang diajarkan oleh orang tuanya, begitu. Nah, berikutnya adalah di definisi sosial. Nah, definisi sosial ini relevan dengan perkembangan moral konvensional. Jadi pada tahapan ini, anak-anak itu akan mempertahankan hubungan baik dengan teman-temannya, dengan rekan sejawatnya. Untuk apa? Supaya mereka bisa berinteraksi, supaya mereka bisa berteman, begitu ya. Bagaimana cara mempertahankan hubungannya? Dengan melakukan hal-hal yang positif, begitu ya, berbagi mainan, berbagi bekal, atau saling bergantian, begitu ya, ada komunikasi di dalamnya, sehingga hubungan sosial atau interaksinya berjalan dengan positif. Nah, cakupan yang berikutnya adalah cakupan emosi. Nah, cakupan emosi ini adalah kemampuan dari anak untuk mampu mengekspresikan apa yang mereka rasakan. Jadi ketika dia sedih dia akan nangis, ketika dia kecewa dia akan murung atau diam saja, ketika bahagia dia akan tertawa. Begitu. Itu adalah konteks di mana anak-anak mampu mengekspresikan diri. Mungkin di antara teman-teman di sini sering ya melihat bahwa oh Bu, di beberapa di kelas saya anak-anak saya tuh kalau ditanya cuman bisa mengangguk gitu ya, menggeleng gitu. Jadi kita nggak tahu nih apa yang mereka rasakan begitu, karena salah satu keahlian yang dituntut dari seorang pendidik adalah mampu membaca bahasa tubuh siswa. Bener ya? Supaya apa? Gurunya peka. Jangan sampai anaknya diam saja. Oh lah dia diam saja kok. Lah nggak boleh seperti itu. Guru yang harus aktif mensimulasi. Karena kemampuan dalam mengekspresikan atau kemampuan untuk menyampaikan emosi itu juga harus distimulasi. Tidak semua anak akan mudah mengekspresikan apa yang dia rasakan. Bisa jadi karena dia malu di kelas, bisa jadi karena dia tidak nyaman dengan kondisi lingkungan yang baru, sehingga dia butuh adaptasi. Nah, maka tugas guru adalah melakukan stimulasi. Nah, cakupan yang terakhir adalah konsep diri. Nah, konsep diri ini adalah satu identitas diri yang dibentuk oleh orang tua, lingkungan, keluarga. Bukan hanya dari sikap karakter, tetapi juga dari penampilan. Karena apa? Karena tadi kita tahu ya, anak-anak itu imitatif. Jadi apa yang mereka lihat biasanya mereka akan tiru. Kalau tidak di filter dari sekarang, maka anak-anak itu akan benar-benar meniru sehingga tidak sesuai dengan usianya. Contohnya adalah mungkin teman-teman di sini yang punya anak perempuan dan ibunya suka dandan gitu ya. Pernah nggak anak-anaknya itu tanya, Bunda pakai apa toh merah-merah di bibir gitu ya. Bunda pakai apa toh hitam-hitam di mata. Nah, biasanya seperti itu ya. Hal-hal kecil seperti ini yang membuat mereka penasaran. Kalau tidak segera terjawab, maka itu akan menimbulkan apa ya, satu rasa penasaran, sehingga anak itu akan mencoba karena masih penasaran terus ya, jadi akan lebih mencoba. Ibunya sering pakai baju seperti apa, biasanya anak-anaknya pengen loh pakai baju kayak bundanya pakai apa ya, pakai sendalnya high heel which is misalnya seperti itu. Biasanya anak-anak perempuan itu akan muncul. Nah, ini yang anak-anak itu bisa tumbuh dan memiliki identitas sesuai dengan usianya. Mungkin kalau teman-teman lihat sekarang, anak-anak zaman sekarang itu wajahnya terlihat lebih dewasa ya dibanding usianya ya.
boros gitu ya. Kalau kita bilang beda dengan zaman kita dulu gitu ya, karena zaman kita teknologi tidak secanggih sekarang ini, akses informasi utama itu diperoleh dari orang tua sehingga benar-benar sudah difilter, maka konteks atau kedewasaannya juga terbentuk sesuai dengan usianya. Nah, ini harus hati-hati nih teman-teman yang anak-anaknya kritis, sering bertanya, tapi bukan berarti tidak dijawab ya. Teman-teman bisa menjelaskan sesuai dengan porsi dan bahasanya. Supaya apa? Supaya anak-anaknya juga tidak terus penasaran. Gambarannya seperti karena konsep diri ini kedepannya akan terbentuk ya, akan terbawa saat anak-anak itu dewasa nanti. Dari kecil dia sudah dandan, nanti pasti kedepannya semakin dia bertambah usianya semakin pintar dandan gitu. Nah, tapi batasan-batasannya supaya tahu nih membedakan tempat kapan sih boleh dandan dan kapan tidak. Ini yang harus benar-benar ditekankan kepada putra putrinya begitu. Ya, oke, baik teman-teman, itu adalah pengantar kita untuk hari ini berkaitan dengan sikap dan perilaku secara umum, di mana sikap dan perilaku ini mempunyai 6 cakupan ya, yang nanti ke depannya bisa digunakan bahan untuk stimulasi. Ada tadi moral, disiplin, sosial, emosi, agama, dan konsep diri, di mana ke-6-6-nya mempunyai tahapan yang ataupun penekanan yang berbeda-beda, sehingga nanti teman-teman kedepannya bisa menentukan kira-kira metode apa sih yang bisa saya gunakan atau saya terapkan kepada peserta didik saya. Sementara peserta didik saya atau siswa saya itu karakternya beda-beda. Ada yang pendiam, ada yang kalau nggak disenggol dia nggak ngomong gitu ya, ada yang baru datang saja dia sudah semangat untuk bercerita gitu ya. Setiapnya beda-beda. Nanti teman-teman bisa mencermati kira-kira metode apa yang cocok dengan karakteristik dari peserta didiknya begitu. Itu teman-teman untuk pengantar saya di pertemuan pertama. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Oke, baik. Sudah cukup ya teman-teman ya, berarti ya untuk pengantar saya hari ini. Semoga bisa difahami oleh teman-teman semuanya. Jangan lupa melakukan presensi dan silahkan teman-teman bisa mengunduh materinya masing-masing begitu ya, lewat akunnya masing-masing supaya log activity-nya tercatat begitu. Baik, terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Sehat-sehat terus ya teman-teman ya. Semoga satu semester nanti semuanya berjalan dengan lancar. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya. Bunda izin tanya.